Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini. Hari-hari orang Papua 3. Sumber berita. Portal berita Papua nomor 1, Jubi. Orang Papua punya banyak hari. Seharusnya mereka jadi penghafal mengagumkan. Terlalu banyak nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun untuk dicatat dan diingat. Hari-hari berlumur mengejar ketertinggalan. Selain peristiwa biak berdarah 1998. Orang Papua mengingat Juli sebagai bulan dengan peristiwa yang mungkin megah bagi segelintir orang Indonesia. Tapi berlumur kekerasan, kamus dan darah bagi orang Papua. Peristiwa itu kita kenal sebagai penentuan pendapat rakyat PPRA, berlangsung di Merauke pada tanggal 14 Juli tahun 1969 di Merauke dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus tahun 1969. Buku berjudul Penentuan Pendapat PPRA di Irian Barat 1969 terbitan Pemerintah Provinsi Irian Barat menyebut ada 1025 pemimpin yang mewakili 815.904 orang di Provinsi Irian Barat. Sidang DMP di Kabupaten Jayapura dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura Anwar Ilmar. Pukulan palu Ketua Sidang DMP di Jayapura berlangsung 2 hari 2 malam dan sebanyak 110 anggota DMP memilih bergabung dengan Indonesia dalam sidang di Gedung Negara. Demikian dikutip dari 46 tahun PPRA. Demokratiskah? Tulisan jurnalis senior Papua, Domingus Arnold Mampioper di laman jubi.co.id. Tanggal 10 Agustus tahun 2015. Majalah Tempo edisi khusus 14-20 Oktober tahun 2013 melaporkan, para wakil warga Papua yang hadir di PPRA adalah mereka yang kerap menerima bantuan. Ali Murtopo memastikan agar pemungutan suara dihadiri oleh orang Irian yang pro-integrasi. Hasilnya sudah terlupakan. Pada Agustus tahun itu, hasil PPRA menunjukkan Irian ingin bergabung dengan Indonesia. Tulis Tempo. Setelah PPRA operasikan militer lebih menghancurkan sisa-sisa anggota OPM yang masih bergerilya di hutan-hutan. Orang Papua yang berada di perkotaan maupun di pedesaan didekatkan secara ketat. Mereka harus dapat izin tentara jika ingin berpergian. Korban yang pernah ditahan dapat kembali ditahan tanpa alasan yang jelas. Di Manokwari, ada seorang orang Papua yang pernah jadi tentara di Batalion 751 yang ditempatkan di Puai, Jayapura pada 1972. Dia cerita, dirinya dan anggota tentara lainnya diperintahkan untuk menembak mati 10 penduduk setempat dan 10 warga lainnya dari Telaga Mayat Sentani, Jayapura. Tentara lainnya kemudian untuk menutupi korban dengan daun dan kayu. Demikian laporan International Center for Transitional Justice ICTJ, dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia, ELSHAM, berjudul Masa Lalu yang Tak Berlalu, Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi, Juni tahun 2012. Militer Indonesia menggelar Operasi Tumpas tahun 1971 sampai tahun 1989 terhadap OPM di Biak Barat dan Biak Utara. Saksi-saksi melaporkan terjadinya penembakan dan pembunuhan, menonton, perkosaan, dan penculikan. Pembantaian itu berawal dari awal penyerangan Benyamin Mambenar terhadap 3 anggota tentara yang dipotong dengan parang. Lalu seseorang diambil untuk menunjuk asal kampung Benyamin di Krisdori. Pasukan tiba di Krisdori. Ferdinand Kemur dan Julianus Kemur ditembak di tempat. Lalu yang sisa diperintahkan 2 mayat ini dipikul ke Kali Busdori. Mereka yang pikul adalah Albertus Swom dan Yunus Manan. Tawanan yang lain dan dibawakan ke Kali Busdori. Mereka mencatat turun liang satu persatu. Kemudian nomor ditembak di dalam liang mulai dari 1 hingga 6. Ditambah 2 orang jadi jumlah semua 8 mayat. Demikian ungkap salah satu saksi dalam laporan itu. Dia menceritakan pengalaman di Kali Busdori pada 1971 yang saya lakukan dari Kodam Udayana. Dan selingkuh juga kekerasan menyasar perempuan. Seorang saksi menceritakan peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Kali Simarsdo. Saat itu kami diserang di pinggir kali yang bernama Simarsdo. Waktu itu hari mulai sore sekitar jam 17. Saat itu cuaca hujan. Waktu penyerangan saya duduk di bawah bandar kayu dan waktu mereka menembak 1 peluru kena 3 orang.
Peluru masuk di Dormina tembus masuk di kaki Bapak Amos dan kena di Beatrix. Saat itu kami semua loncat dan lari masing-masing cari jalan. Saya lari terus sembunyi dan melihat dengan mata Nona Beatrix yang ditembak tapi mati lalu dia diperkosa. Sebelum dipukul sampai mati. Termasuk Bapak Amos juga ditembak di kaki masih hidup tapi dia dipotong dengan parang di kepala sehingga mati. Jadi saat itu 3 orang yang ditembak mati. Tulang belulang mereka masih ada di sana dan belum dikubur sampai saat ini.